Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita ya teman-teman, ataupun readingan kita untuk kesempatan kali ini ya teman-teman Gemini, bagaimana kondisi peruntungan kamu ya dalam pekan ini teman-teman. Oke, dan aku akan langsung mulai ya, melihat energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga positif ya, teman-teman. Oke, pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords ya, ataupun 5 pedang, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi. Oke, peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. 5 pedang tentu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang adanya sebuah energi yang sangat negatif, yang dimana ini mengenai tentang circle di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cukup toksik. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua ya, yang terlihat baik di depan kamu tetapi di belakang kamu ini orang sangat bahaya banget sih ketika kamu tidak benar-benar berhati-hati. Mohon maaf. Oke, apakah ini mengenai tentang pengkhianatan? Bisa jadi ya di dalam bisnis kamu, usaha kamu, ataupun orang-orang yang berupaya berusaha untuk menghancurkan bisnis dan usaha kamu, ataupun usaha kamu, ya, ataupun pekerjaan kamu gitu. Oke? Ya karena kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial ya teman-teman, ya ataupun peruntungan kehidupan kamu secara menyeluruh. Poinnya di sini adalah jangan mudah percaya, gitu dia. Ya, jangan mudah percaya terhadap apapun siapapun teman-teman. Apalagi ketika berbicara masalah keuangan di sini. Oke? Karena jangankan orang lain ya, terkadang keluarga dan pasangan sendiri pun bisa menghancurkan teman-teman. Jadi ini memang pada intinya ya. Karena tidak dapat dipungkiri loh, ya energi dari teman-teman Gemini saat ini bisa aku katakan sebenarnya sangat positif ya teman-teman. Sangat banget, sangat positif banget. Kamu tipikal orang yang memang yang pertama tuh mudah percaya, kamu orang yang cukup cuek sih sebenarnya. Ya, terkadang kamu nggak ingin terlalu sibuk terhadap urusan kehidupan orang lain, tapi terkadang ya tadi ya, banyak orang-orang yang kesannya selalu sibuk terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ini yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa risih banget, gitu sih. Walaupun terkadang ya kamu tuh nggak peduli terhadap kehidupan mereka gitu ya. Tetapi memang pada momen ini penting untuk lebih berhati-hati dan waspada, karena tujuan mereka apa, teman-teman? Tujuan mereka jelas, ya ingin manfaatin kamu ataupun ingin menghancurkan kehidupan kamu. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kamu memiliki sebuah proteksi yang cukup baik, artinya ya kalau kamu sudah tahu ini orang toksik, harus ada space-nya, teman-teman. Jaraknya tadi harus ada. Harus punya jarak dengan mereka. Ya, jangan terlalu mudah percaya. Ya, itu sih. Oke, cukup disayangkan ketika pada momen ini mungkin rezeki kamu cukup bagus-bagusnya, lancar-lancarnya ya. Ya tiba-tiba karena kamu percaya terhadap mereka jadi berantakan, dan mungkin sudah kamu rasakan gitu sih. Contoh kamu mungkin kerja sama nih, yang awal keuntungan kamu ya bisa sampai puluhan gitu ya teman-teman, ya puluhan juta, ya tiba-tiba kerja sama keuntungan kamu hanya tinggal ya sekian juta gitu ya. Mungkin seperti itu sih contoh perumpamaan teman-teman ya. Jadi memang harus hati-hati banget. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Eight of Swords ya, ataupun 8 pedang. Nah, 8 pedang muncul hadir sebagai energi penutup
terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya. Ini yang akan terjadi ketika kamu terperdaya oleh mereka. Ya, ataupun ini tujuan mereka sangat terlihat jelas teman-teman. Selain mungkin ya orang-orang yang bermanipulatif, bermuka dua, yang toksik ini suka memfitnah, mengadu domba dan bahkan mengirimkan black magic dan guna-guna untuk menutup jalan keresakian kamu, untuk membuat kamu sakit ya, jatuh sakit ataupun anggota keluarga kamu. Sehingga pikiran kamu, fokus kamu tuh nggak terfokus terhadap pekerjaan ataupun usaha bisnis kamu, teman-teman. Nah, ini ya tujuannya. Jadi, sekali lagi untuk menghindari hal-hal yang mungkin nggak kamu inginkan pastinya ya, teman-teman. Oke, sangat penting untuk kamu lebih berhati-hati. Ya, manfaatkan situasi dan kondisi yang mungkin saat ini memang lagi lancar-lancarnya, ya, lagi stabil-stabilnya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan ke depan bakal lebih berkembang ya, seperti itu. Ya untuk, apa ya teman-teman ya, untuk lebih memperkaya diri ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini momennya gitu sih. Ya, kamu kumpulin ya kan, kemudian untuk masa depan, nah itu yang lebih penting sih. Dan untuk orang-orang yang berada di sekeliling kamu, ya teman-teman, ya membantu menolong boleh ya, tetapi jangan sampai kamu dijadikan sebagai ladang, jangan sampai kamu dijadikan sebagai aset untuk mereka teman-teman, ya kesannya itu tadi dimanfaatin ya. Oke next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ya, ekonomi teman-teman Gemini. Bagaimana kondisi keuangan kamu ya teman-teman dalam pekan ini? Apakah ada kabar baik ya? Ataupun mungkin kebalikannya, ya harapannya yang terbaik ya pastinya. Oke. Dan pada kartu yang pertama aku punya, wow, ada Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi keuangan yang cukup bagus, sangat berlimpah. Ya, ada keberkahan yang aku lihat di sini teman-teman. Ya, keberkahan, rezekinya cukup berlimpah gitu, dan bahkan kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang mungkin kamu harapkan. Nah, itu dia, lebih dari ekspektasi kamu ya. Jadi dengan kata lain mungkin ya untuk masalah keuangan memang benar-benar dibanjiri dengan keberuntungan gitu teman-teman ya. Kamu akan sukses, lebih sukses ya, berhasil menunjukkan, karena ini seperti energi perjuangan yang nggak sia-sia gitu sih. Ya, kerja keras kamu, ikhtiar dan doa kamu. Ya, tetapi di balik itu tetap ada orang-orang yang toksik. Lagi dan lagi ya, di dalam kehidupan teman-teman ini kenapa banyak orang-orang toksik? Kenapa banyak orang-orang yang membenci kehidupan kamu? Ya, kenapa banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu? Karena kamu orang yang lebih baik daripada mereka. Ya, kamu orang-orang pilihan, teman-teman. Ya, bisa jadi nanti kamu akan benar-benar kaya raya, kamu akan menjadi miliarder. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan kemudian kamu dianggap sebagai ancaman bagi mereka ketika kamu lebih sukses, lebih berhasil, seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Next. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya Four of Wands ya. Empat tongkat muncul hadir ya. Aku melihat dalam pekan ini seperti bakal ada sebuah perayaan ya. Perayaan pesta ataupun mungkin syukuran ya teman-teman terhadap apa ya, mungkin pencapaian kamu gitu sih ya. Pencapaian kesuksesan kamu, rezeki kamu bagus. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi ini sebuah rasa bentuk syukur yang bagus, teman-teman. Kenapa? Dengan kamu selalu mensyukuri terhadap hal apapun yang sudah kamu dapatkan, memang niscaya ini akan menjadi jalan terus membuka gitu ya, teman-teman ya. Sebagai jalan pembuka kerezekian kamu agar tetap terbuka lebar ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Queen of Cups ya. Ratu Cangkir muncul teman-teman ya, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan memang tidak dapat dipungkiri loh. Ya, untuk masalah keuangan kamu bagus banget. Dari kartu pertama hingga kartu keempat ini, keempat-empatnya energinya positif ya. Jadi kalau digabungkan menjadi istimewa. Teman-teman manfaatkan peluang-peluang yang cukup bagus ini untuk menata kehidupan kamu nih. Ya, untuk mewujudkan impian-impian kamu nih. Ya, karena aku melihat memang impiannya, keinginannya banyak ya teman-teman. Tetapi mungkin ya hal-hal yang penting ya, yang memang menjadi kebutuhan pokok kamu terlebih dahulu deh teman-teman. Jangan terlalu juga mengikuti sebuah keinginan ya. Itu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga ya? Dan aku sudah punya 3 kartu di sini, ada The World, ya ada Five of Cups dan ada The Fool, teman-teman. Nah,
The Fool ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya sudah ada peringatan terhadap sebuah hubungan kamu. Ya, bahwasannya di dalam hubungan kamu ini sudah ada hal-hal yang mungkin nggak begitu baik, teman-teman. Ya, mungkin hal-hal yang nggak begitu baik ini terkait dengan adanya itu tadi ya, orang-orang yang toksik, ya orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu juga, ya. Dan kamu sudah diperingatkan, mungkin kamu jangan kerjasama deh dengan itu, ya jangan sampai kamu deket-deket deh dengan orang itu, nanti dampaknya buruk. Nah ternyata benar adanya, ya 5 cangkir ini cukup menggambarkan teman-teman. Menggambarkan tentang hal apa? Tentang sebuah kekecewaan yang kamu rasakan ini akibat karena kamu tuh tidak selalu mengabaikan adanya orang-orang baik yang selalu menyampaikan pesan-pesan kepada kamu, ya dan bahkan intuisi kamu sendiri, diri kamu sendiri, kamu tidak mendengarkan itu, teman-teman. Maka memang ujung-ujungnya sih akhirnya ya sebuah kekecewaan gitu sih. Ya, jadi kali ini kamu harus lebih baik. Ya, artinya ketika ada sebuah pesan batin mungkin untuk kamu, ya, ataupun mungkin dari orang-orang yang sebenarnya peduli terhadap kehidupan kamu, akan adanya orang-orang yang selalu saja berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, ya mungkin sedikit banyaknya harus kamu dengar gitu loh teman-teman. Ya, dan kemudian, aku punya The World. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman, untuk ke depan ataupun dalam pekan ini ya ketika mungkin kamu dapat mengatasi hal ini ya bisa jadi hubungannya akan kembali stabil sih sebenarnya ya, akan kembali stabil. Ya pokoknya ketika ada masalah teman-teman, berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan benar-benar, dengan kepala dingin deh, ya. Jangan terlalu mudah percaya lagi dan lagi sih seperti itu. Oke teman-teman, ya jangan mudah percaya terhadap siapa, ya tentu terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Karena memang tidak dapat dipungkiri, di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman ini banyak banget yang, gimana ya, mengganggu gitu teman-teman, ya. Mengganggu gitu, sibuk mengurusi kehidupan rumah tangga kamu. Oke next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya 3 kartu di sini teman-teman ya. Ada Temperance, ada Seven of Wands, dan ada The Devil teman-teman. Nah, Temperance ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Mungkin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang adanya sebuah energi ya. Tentang adanya sebuah kondisi hubungan yang mungkin memang awalnya berjalan dengan baik. Oke. Awal-awalnya berjalan dengan baik, lancar banget. Tetapi, ya dari kartu kedua dan kartu ketiga ini, teman-teman, tiba-tiba segala sesuatunya menjadi berantakan. Ketika adanya, oke, pengaruh. Ketika adanya, ya, apa namanya teman-teman? Ya memang sih potensinya ada si pihak ketiga yang membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, kehidupan asmara kamu gitu loh teman-teman. Ya ada black magic sih sebenarnya di sini. Ada black magic ataupun guna-guna nih yang membuat pasangan kamu tuh seakan-akan Eee, mungkin pergi meninggalkan kamu kah, ataupun mungkin dia berubah sikap kah? Nah, seperti itu sih pada intinya, teman-teman. Jadi ketika mungkin kamu merasakan bahwasannya hubungan kamu mulai nggak baik nih, ya mungkin, di pekan ini deh khususnya teman-teman, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, gitu sih. Ternyata ya mungkin feeling firasat kamu tentang adanya pihak ketiga itu benar adanya, karena aku punya ini The Devil, teman-teman. Ya, jadi mungkin seperti itu sih. Ya walaupun nggak semua ya teman-teman, tapi ini ada kaitannya tentang adanya energi-energi, guna-guna gitu sih ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya 3 kartu lagi. Ya, aku punya Ten of Wands, kemudian ada The Star, dan aku punya Three of Swords ya, teman-teman. Oke, kita pertama dari 10 tongkat. Ini kartu hadir muncul ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan untuk kehidupan asmara dari teman-teman Gemini. Mungkin memang dapat aku akui ya teman-teman. Kalau dikatakan kamu saat ini lagi sulit-sulitnya gitu loh. Ya mendapatkan jodoh dan pasangan gitu teman-teman ya. Memang iya, aku akui. Meskipun kamu sudah berupaya berusaha ya teman-teman, selalu saja gagal di sini. Ya, selalu gagalnya apa ketika kamu, ingin mendekati seseorang, ya itu tadi selalu gagal. Dan ketika mungkin ada yang tertarik kepada kamu, kamunya yang nggak tertarik, dan kemudian ketika, ya kebalikannya deh, ya. Ketika dia tertarik, kamu tidak tertarik, ya. Kamu tertarik, dia tidak tertarik, teman-teman. Nah,
Lalu bagaimana ke depan gitu teman-teman ya. Ke depan tetap harus waspada sih sebenarnya. Ya, untuk kehidupan asmara aku rasa memang di sini kamu masih nggak terlalu beruntung deh teman-teman. Ya, di sini sih harus lebih apa ya, eee, lebih meyakinkan aja sih, ya ataupun lebih mendekatkan diri dulu deh terhadap Tuhan masing-masing teman-teman, agar energi kamu tuh menjadi lebih positif, ya untuk masalah kehidupan asmara. Mungkin memang benar adanya sih, ya saat ini kamu merasa ada seseorang yang menutup jodoh kamu, mengunci jodoh kamu, mungkin ada kaitannya tentang hal itu, teman-teman, ya kan aku punya ini. Ya dan kemudian, tapi ada sisi positifnya, tetap ada sisi positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa teman-teman? Ya untuk sisi positifnya di sini, aku merasakan untuk masalah kondisi ekonomi ya. Aku lihat untuk masalah kondisi ekonomi kamu cukup bagus nanti kok teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu, apa ya, pesimis gitu teman-teman dengan keadaan. Aku yakin ya ketika memang nanti sudah waktunya dan jodohnya teman-teman, ya kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu deh. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Dan aku punya 3 kartu, ada Two of Cups ya, kemudian ada Queen of Wands, dan ada King of Swords ya. Secara garis besar mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman ya. Sebenarnya sih dia orang yang baik ya, orang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu nantinya mungkin seperti ya dengan seseorang lah gitu ya. Jadi, secara kesimpulan memang saat ini aku merasakan baik kamu dan dia tuh apa ya teman-teman ya, ada daya tarik ya, ada saling ketertarikan satu dengan yang lain sih sebenarnya. Dan orangnya juga cukup berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara. Tetapi ini dia karakter orang yang cukup keras kepala teman-teman, ya sangat egois. Ya namanya manusia terkadang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Dan sebenarnya disitulah kamu harus bisa lebih apa ya, lebih bersabar sih sebenarnya memang untuk menghadapi energi yang cukup keras teman-teman ya. Karena mungkin dia berelemen, api dan kamu lebih cenderung lebih ke air ataupun ke angin gitu seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Oke next, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Gemini. Yang pertama aku punya tanggal 13, 22, 12, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 26. Kemudian ada tanggal 29, 31, 16, dan yang terakhir aku punya tanggal 17, 28, dan 15. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.